Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sekarang saatnya kita untuk belajar matematika tema 1 subtema 1. Sudah siap anak-anak? Kalau sudah siap, kita mulai. Jadi di pembelajaran kali ini kita akan belajar 3 materi. Yang pertama membaca bilangan, yang kedua mengurutkan bilangan, dan yang ketiga adalah penjumlahan bilangan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah membaca bilangan. Di sini anak-anak bisa menggunakan cara menunjukkan nilai tempat agar anak-anak mudah untuk membaca bilangan. Contohnya ada pada tabel. Ini adalah contoh menunjukkan nilai tempat dari bilangan ini, 1250. Tabel nilai tempat ada 1, 2, 5, 0 ditunjukkan seperti berikut. Untuk memudahkan kita bisa mengurutkan dari belakang. Nah, dari belakang ini adalah 0. 0 ini menempati nilai satuan. Karena 0 jadi di sini tidak dituliskan. Kemudian angka 5 menunjukkan nilai puluhan. Kemudian yang 2 menempati nilai ratusan dan yang 1 menunjukkan nilai tempat ribuan. Artinya, angka 1 berada pada tempat ribuan sehingga bernilai 1000. Angka 2 berada pada tempat ratusan sehingga bernilai 200. Angka 5 berada pada tempat puluhan sehingga bernilai 50. Dan angka 0 berada pada tempat satuan sehingga bernilai 0. Berarti angka 1250 ini bisa dibaca 1250. Begitu. Coba sekarang kita berlatih menuliskan bilangan pada tabel nilai tempat berikut. Ada angka 4750, maka dibaca. Kita bisa mulai ya, angka ribuannya berarti angka 4. Ratusannya angka 7. Puluhannya angka 5. Dan satuannya karena tidak ada 0 maka dituliskan tidak ada. Sampai di sini paham anak-anak? Kita coba latihan lagi ya. Nih. Titik-titik dibaca 8417. Kita tuliskan ada 8000. Yang menempati angka ribuan adalah 8. Maka di sini kita tulis angka 8. Kemudian 400 yang menempati nilai tempat ratusan adalah angka 4. Maka kita tulis angka 4. Kemudian 17. 17 itu berarti puluhannya adalah 1 dan satuannya adalah 7. Berarti titik-titiknya di sini ditulis 8417. Gitu ya. Nah, sekarang yang nomor 3. Titik-titik dibaca titik-titik. Kita lihat di tabel. Oh, ribuannya ada 1. Ada angka 1, maka kita tulis angka 1. Ratusannya 0, puluhannya juga 0, satuannya juga 0. Berarti di sini tinggal ditulis 0, 0, 0. Dibaca berapa? 1000. Sampai sini paham anak-anak? Kita lanjutkan ya. Nah, ini. Masih ingatkah kalian dengan cara membaca nama dan lambang bilangan? Pasangkan nama dan lambang bilangan dengan cara menghubungkan titik dengan garis. Coba yang berwujud angka, yang berbentuk angka ini disebut nama bilangan atau lambang bilangan anak-anak. Ya, betul, lambang bilangan. Kemudian yang berupa kata-kata atau tulisan huruf itu disebut dengan nama bilangan. Sekarang, ada angka 1, 2, 5, 0, maka dibaca 1250. Kita cari mana 1250. Ternyata ada di sampingnya, kita ambil garis. Oke. Yang kedua, ada 1000. Kita garis, yang terakhir tinggal 2500, kita tarik garis. Gampang ya?
Oke, kita lanjut ke materi ketiga, yaitu mengurutkan bilangan. Di sini ada contoh. Berikut adalah contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternakan setiap bulan. Peternakan A itu menghasilkan telur per bulannya 3.000 butir. Peternakan B 1.500, peternakan C 3.500, peternakan D 2.000, kemudian peternakan E 2.500. Nah, sekarang kita akan mengurutkan jumlah telur ini dari yang paling sedikit perintahnya ya. Coba kita lihat dari contohnya dulu. Peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Coba dari angka jumlah telur ini yang paling banyak yang mana? Apakah peternakan A, B, C, D, atau E? Kita lihat ada 3.000, 1.500, 3.500, 2.000, dan 2.500. Kita lihat huruf angka depannya. Di sini ada 3, 1, 3, 2, 2. Yang paling banyak adalah angka 3. Berarti tinggal 2 ini. Kita lihat angka yang kedua, ada 0 dan 5. Banyak yang mana? Banyak yang angka 5. Berarti yang paling banyak ini nih. Peternakan C. Peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Peternakan yang C. Kemudian, peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan? Ini yang paling sedikit yang mana? Iya, betul, yang peternakan B. Hanya 1.500. Maka di sini dituliskan yang B. Kemudian urutkan peternakan berdasarkan banyaknya telur yang dihasilkan per bulan. Mulailah dari yang paling sedikit. Yang paling sedikit tadi peternakan B. Kita tuliskan di sini. Yang paling sedikit yang B. Setelah B, 2.000. Peternakan D. Terus selanjutnya ini ya, E. Kemudian yang ini, peternakan A dengan total telur 3.000. Kemudian yang paling banyak yaitu yang C, yaitu 3.500 telur. Gimana anak-anak, sudah paham? Kalau sudah paham, ini tugas pertama anak-anak, yaitu mengurutkan jumlah susu kemasan yang dihasilkan dari jumlahnya yang paling banyak. Ini ada di buku paket halaman 42. Silakan anak-anak berlatih. Pertama membaca dulu deskripsinya, kemudian memahami isi tabel, baru setelah itu mengurutkan dari yang paling banyak. Ini gampang sekali ya. Ini sebagai tugas yang pertama. Selanjutnya yaitu adalah penjumlahan bilangan. Di sini masih dengan teknik tidak menyimpan ya. Jadi bisa langsung ditambahkan. Kita ambil contoh di buku paket halaman 42. Silakan anak-anak pahami. Ayo berlatih halaman 42. Susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Di sini ada perusahaan A, B, C, D, dan E. Untuk perusahaan A, jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan adalah 1.200. Perusahaan B 3.000, perusahaan C 4.800, perusahaan D 3.250, dan perusahaan E adalah 2.200. Nah, contoh soalnya, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Yang ditanyakan adalah perusahaan A dan D. Berarti kita hanya fokus di perusahaan A dan juga D. Sekarang, permasalahan tersebut diselesaikan dengan penjumlahan. Karena di sini berapa jumlah susu yang dihasilkan. Berarti yang ditanyakan adalah jumlah. Caranya bisa dengan susun ke bawah, yaitu dengan meletakkan bilangan sejajar sesuai nilai tempatnya, lalu jumlahkan sesuai kelompok. Cara menyelesaikannya, kita harus tahu dulu jumlah perusahaan A dan juga perusahaan D.
Untuk perusahaan A itu menghasilkan 1.200, maka kita tuliskan di sini. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak. Kemudian yang perusahaan D 3.250. Jumlah susu kemasan semuanya adalah, kita tinggal tuliskan ini, jumlah perusahaan A dan E dan D maksudnya di sini, disusun. Yang pertama adalah 1.200. Yang kedua, perusahaan D 3.250. Kita menuliskannya harus lurus ya, sesuai nilai tempatnya. Lurus dengan angka 1 adalah angka 3, 250. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan. 0 ditambah 0 berapa? 0. 0 ditambah 5, tetap 5. Kemudian 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kemudian 1 ditambah 3 sama dengan 4. Berarti jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D adalah 4.440 kotak. Sampai sini sudah paham anak-anak? Jadi anak-anak menuliskannya juga harus lurus sesuai nilai tempat. Ini yang satuan, kemudian ini puluhan, ini ratusan, dan yang paling depan sendiri adalah ribuan agar mudah dalam menjumlahkannya. Oke, kalau sudah paham, ini latihan untuk anak-anak sebagai tugas yang kedua. Jadi tugas yang pertama tadi mengurutkan, yang kedua adalah menyelesaikan soal-soal penjumlahan ya. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B, berarti dijumlahkan antara perusahaan A dan B. Kemudian B dan E, A dan E, B dan C, terakhir A dan C. Silakan dikerjakan, nanti kalau sudah selesai dikirimkan ke Bu Guru. Dan tugas selanjutnya yaitu adalah PAI ya. Selamat belajar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.